Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah. Baik kita yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Biarlah kita pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Sebab kalau kita boleh dilayakkan untuk bersekutu dengan Dia, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita, segenap hati kita pagi hari ini memberikan yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami masih dapat beribadah sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh datang ke hadapan-Mu, ke hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri dan memberikan segenap hati kami. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kami rindu lawatan-Mu yang dahsyat melawat setiap kami yang ada Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang ibadah secara live streaming. Kami percaya bahwa hadirat-Mu tidak terbatas Bapa. Kami percaya bahwa hadirat-Mu sanggup untuk menjangkau setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan biarlah ibadah ini sungguh-sungguh hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Dan kami serahkan mulai awal pertengahan sampai akhirnya hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Biarlah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita rindukan Dia lebih lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya.
hati kita. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. ku percaya. Mari katakan dengan iman saudara, tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sekali lagi dengan segenap hati. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Di hidupku, katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat.
satukan hati kami pagi hari ini Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari lawat setiap hati kami Bapa. Rindu kami hanya Engkau Yesus. Jamah dan lembutkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami sadar kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu Engkau lebih dari segala yang kami dapat miliki di dunia ini Bapa. Mari bawa kami terus mendekat kepadamu Tuhan. Mari bawa kami terus melekat kepada kasih-Mu. Sebab hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tangan kuat-Mu yang menopang kami ketika kami ada di dalam lembah yang kelam sekalipun. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur, menaikkan pujian, menaikkan syukur padamu, sebab tak pernah habis setiamu Tuhan. Selalu baru di hidup kami Bapa. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan, bersorak bagi-Mu, Raja kekal, Juru Selamat kami, hanya Engkau. Saja yang suci, hanya Kau Yesus Tuhan. Dalam segala yang bernapas memuji dan meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang suci, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami
suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu, segala pujian bagi-Mu, segala muliakan, surga bumi menyembah. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, mau terima bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, hanya Kau yang kudus, pujian bagi-Mu, senang nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu, kuduslah Tuhan nama-Mu, kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau saja satu-satunya yang layak, yang kudus, yang maha tinggi, yang layak dipuji Tuhan. Dan kami umat-Mu siap untuk berseru meninggikan Engkau. Mari kau yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian yang terbaik. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, Angkat suara saudara, tinggikan namanya. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia
Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Mari berikan yang terbaik pujian kita kepada Tuhan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacita, nyanyi sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru, setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman saudara, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Mari katakan dengan sukacita Bukan menari dengan sorak-sorai. biarlah apapun musim di hidup kita tetap percaya ada sukacita yang besar di dalam Tuhan. Mari naikkan pujian kepada Tuhan lebih lagi. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, selamanya. Haleluya. Biarlah apapun musim di hidup kita, kita tidak berhenti percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, sehingga di masa pandemi pun biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Amin. Mari sekali lagi kita puji Tuhan. Dia hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa, Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. kebangkitan Tuhan kita. Dengan iman percaya katakan, Yesus hidup,
Dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup. dia bangkit. Mau tak dikatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Yeah, 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 yeah. Mari sekali lagi pujikan dengan segenap hati. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Mari semua bersorak, serukan, ku bebas. Ku bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Berikan yang terbaik buat Tuhan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita bersyukur hanya karena oleh kuasa darahnya kita dibebaskan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan 2 kali hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah untuk persembahan sewa gedung di tempat ini. Dan mari kami undang petugas persembahan untuk bisa maju ke depan. Dan dengan kasih Kristus saya minta Bapak Temi bisa berdoa. Mari kita berdoa bersama. Kami sungguh bersuka cita Tuhan pagi hari ini hadirat Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kami. Dan setiap kami boleh yakin percaya bahwa Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik atas setiap kami, sebagai jaminan atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan untuk pembayaran sewa gedung di tempat ini.
Kiranya Tuhan campur tangan, kami yakin percaya Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat berlimpah. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang boleh kami berikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu berikan persembahan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah
kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita punya Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Tangan Tuhan sedang merendam untuk masa depanku, untuk masa depanmu. Takkan dibiarkannya, ku percaya, ku percaya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati. Satu hal kami undang hambanya untuk bisa maju ke depan. Yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Sekali lagi bunyikan. Apa yang ku alami kini tak membuat hati satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku, tak melebihi kekuatanku, tak melebihi kekuatanku. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat kepedulian-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kembali kami mau meresponinya Tuhan. Kami mau menyambutnya dengan serius di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami sangat percaya hanya karena iman saja bahwa kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Samuel, sini. Saya nggak ketemu Samuel ini 1 tahun. Karena pandemi. Sini, saudara lihat tingginya dia sama saya. Ya. Itu artinya saya sudah tua. Dan dia bertambah dewasa. Ya, tambah hebat ya. Tuhan berkati ya, silakan. Saudara, hidup kita itu berjalan. Nggak ada yang bisa pause. Sehingga kita harus menyadari betul apa yang kita jalani setiap hari di dalam hidup kita. Kita nggak bisa jadi orang yang seenaknya sendiri. Seolah-olah hidup itu kayak gelundung. Saudara tahu hidup itu gelundung? Hidup itu ya sudah begini aja, dijalanin aja Pak. Nggak bisa. Kita harus memahaminya secara serius tentang kehidupan kita. Kita harus belajar serius dengan pertumbuhan rohani kita. Karena sebenarnya tujuan hidup kita itu bukan yang di sini. Siapa setuju dengan saya? Tujuan hidup kita ini yang di sana.
Sehingga fokus kita, kalau kita mau menjadi orang yang realistis, bukan melihat yang di sini, tapi melihat yang di sana. Amin. Kalau saya sekarang, tadi saya katakan hidup saya berjalan. Saya nggak ketemu Samuel itu 1 tahun mungkin, lebih dikit ya. Saya tadi waktu duduk di situ, saya tanya sama Pak Edi, itu Samuel ya? Anaknya Steph ya? Pak Edi bilang iya. Saya merasa surprise, sekalipun toh kalau saya lihat setiap hari, saya lihat anak saya melihatnya ya biasa-biasa saja, dia berjalan sebagaimana mestinya kan. Tapi kalau saya nggak pernah lihat, terus kalau saya kemudian lihat lihat Samuel ini, saya bilang wow. Lalu tak cari Ishak, nggak tahu di mana Ishak. Tuh, ini Ishak. Saya nggak tahu kalau yang main keyboard Ishak. Iya toh. Yang saya ingat itu tahun 2004 menjelang saya pergi ke Australia, saya berdoa buat 2 orang. Buat 2 pasang. Pasangannya Pak Edi dengan pasangannya Pak Steph. Sebelum saya berangkat ke Australia, dan mereka berdua adalah orang yang belum mempunyai anak. Waktu saya mau berangkat ke Australia, betul ya. Waktu kepemimpinan di sini saya serahkan kepada Pak Edi, dibantu sama Pak Steph. Mereka berdua belum punya anak. Ya kalau tidak salah, Pak Edi 5 tahun belum punya anak waktu itu ya. Steph berapa tahun? 3 ya. 2 tahun kurang lebih dia belum punya anak. Lalu saya berdoa untuk mereka. Dan puji Tuhan, 2 tahun kemudian mereka dikaruniai anak. Benar deh. Sekarang usianya berapa si Ishak itu? Kamu usianya berapa sekarang? 16. 16 loh. 16. Jadi kalau dihitung-hitung, berarti benar kan? Jadi 2 tahun kemudian mereka mempunyai anak. Hampir sama tak usia mereka melahirkan anak. Benar ya, kamu umur berapa? Oh, sama kan? Saya masih ingat, saya berdoa untuk mereka di sini. Dan mereka melahirkan anak pada tahun yang sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita mau merenungkan, yang saya kepingin tunjukkan adalah begini. Life must go on. Hidup itu harus tetap berjalan. Nggak ada orang bisa pause, nggak bisa orang bijim, nggak bisa. Hidup itu berjalan. Nah yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah menyadari kita mau kemana. Setuju enggak sama saya? Menyadari kita mau kemana. Hidup kita itu enggak bisa cuma digelundung kayak gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa saya mau kemana. Saya masih ingat istri saya memberikan sebuah ilustrasi yang sangat baik. Hidup itu nggak bisa dijalani seperti ngantri McDonald. Saudara tahu mengantri McDonald? Sementara masih ada 10 orang di depan, kita masih bisa guyonan, chatting, halo, ya halo. Terus begitu sampai di depannya kasir baru, mau makan apa ya? Mas, tunggu mas. Nggak bisa bijim. Nangkep saudara. Karena kalau saudara menyadari tentang hidup saudara, belajar tentang Tuhan, belajar tentang kehidupan saudara, maka sejak saudara ngantri sekarang ini, sejak saudara ada di tempat ini hari ini, maka saudara sudah harus menentukan apa yang mau saudara ambil. Apa yang harus saudara tuju. Amin saudara. Antriannya pun ditaruh di tempat di mana yang saudara yakini ini adalah tempat paling benar. Gak kayak ngantri McDonald atau ngantri Burger King, nggak sama. Jangan taruh hidup saudara persis seperti ngantri makanan.
tapi tentukan hidup saudara. Amin, saudara. Karena kita perlu menuju kepada satu tujuan yang paling dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya saudara dan saya perlu belajar. Amin, saudara. Di gereja ini saudara perlu belajar. Saudara perlu tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siapa percaya bahwa saudara diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan? Amin. Saudara diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Ayo kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Oke. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Amin, saudara. Jangan gelisah. Kenapa dikatakan jangan gelisah dan takut? Karena pada masa-masa itu murid-muridnya masih mengalami yang namanya trauma. Amin, saudara. Trauma. Bahwa apa yang menjadi traumanya? Bahwa 40 hari sebelum kenaikan Tuhan ke surga, murid-muridnya itu mengalami yang namanya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Amin, saudara. Mereka trauma. Kenapa? Karena mereka membayangkan bahwa Yesus itu nanti menjadi raja bagi Israel. Makanya kalau saudara baca Kisah Para Rasul 1 dikatakan bahwa 40 hari Yesus itu menghampiri murid-muridnya dan berbicara serta mengajar tentang apa? Tentang kerajaan surga. Tetapi ayat yang ke-6 dikatakan lalu murid-muridnya itu bertanya, Guru, kapan kamu akan meneguhkan kerajaan bagi Israel? Ini enggak nyanda. Kenapa? Karena bangsa Israel merasa bahwa dia perlu raja seperti siapa? Seperti Yesus. Gampangannya itu begini, nek mati tumpang tangan bangkit. Nek gak duit tumpang tangan sugih. Itu pikirannya murid-muridnya. Setuju gak sama saya? Dia butuh Yesus hanya karena apa? Hanya karena mujizatnya. Dia butuh Yesus hanya karena pertunjukan-pertunjukan yang ilahi. Nah, pada masa-masa setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan lalu bangkit, murid-muridnya itu mengalami yang namanya tercerai-berai. Ada yang ke Emmaus, ada yang bersembunyi, semuanya mengalami trauma. Ada ketakutan. Karena kalau mereka bertemu dengan penguasa pada saat itu, dia akan ditanya, bukankah kamu adalah murid Yesus? Mereka langsung ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut juga terciduk.
Tahu terciduk, bahasa sekarang kan terciduk kan. Mereka takut, traumanya itu masih ada. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan gelisah dan jangan takut. Coba dilihatkan ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini, di rumahku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi kamu. Ayat yang ketiga, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Siapa percaya termasuk saudara dan saya? Membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya nggak mau bicara bagaimana Tuhan Yesus naik. Karena dia Tuhan. Dia mau naiknya itu pakai helikopter, kayak pakai pesawat itu bukan urusan. Karena dia Tuhan. Amin saudara. Karena dia Allah. Dia bisa membuat seseorang hadir hanya tanpa ada laki-laki dan perempuan pun dia bisa melakukannya. Tetapi yang saya mau bahas di sini itu adalah esensi dari sebuah kekristenan yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Amin saudara. Hari Kamis yang lalu kita memperingati yang namanya Yesus naik ke surga. Nanti hari Minggu yang akan datang kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu bahwa dalam masa-masa kenaikan Yesus ke surga, saya rindu saudara bisa menangkap esensinya. Amin saudara. Dia berkata, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tujuannya apa sebetulnya yang dikehendaki Allah? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Inilah tujuan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, nggak usah dibuka, di situ dikatakan, dia mau supaya tidak ada satu orang pun binasa. Bertobat dan berbalik kepada Allah. Amin saudara. Siapa yang bisa nangkep bahwa tujuannya Tuhan seperti itu? Amin saudara. Perkataan ini harus ditangkap. Bahwa persoalan yang esensi di dalam kehidupan kekristenan kita itu bukan persoalan makan, minum, pakai. Bukan persoalan gedung gereja ini. Bukan persoalan aset gereja ini. Tetapi yang esensi di dalam kekristenan kita adalah bahwa saudara dan saya bisa menangkap tujuan Tuhan karena Tuhan rindu bahwa saudara dan saya nantinya ada bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, saudara dan saya pun bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Itu tujuannya Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Bicara tentang pekerjaan saudara, bicara tentang kehidupan saudara, bicara tentang pendapatan perekonomian saudara, itu adalah cara Tuhan memelihara saudara. Amin saudara. Ada lagu yang saya sangat senangi lagu itu. I have known the Father's care for me. Artinya care itu bahwa Tuhan itu peduli sama saudara dan saya. Matius 6 ayat 32 katakan bahwa semuanya itu sudah disediakan oleh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tentang apa? Tentang makan. Tentang penghidupan saudara.
tentang ekonomi saudara. Sudah disediakan, sudah. Tetapi kenapa masih ada orang miskin? Karena dosa. Jangan dipikir orang miskin itu karena Tuhan tidak peduli sama orang miskin. Tuhan peduli kepada semua orang. Mau Kristen gak Kristen, Tuhan peduli dengan semua orang. Siapa setuju dengan saya? Tapi karena dosa, orang jadi malas bekerja. Karena dosa, orang jadi malas mikir. Akhirnya hidupnya kekurangan enggak? Iya. Pemeliharaan itu sudah disediakan. Ada bahkan bangsa Israel itu yang rakus. Mana diberikan, sudah dikasih tahu 1 hari untuk 1 hari. Mereka ngambil berapa? Sekali ngambil mau ngambil banyak. Biar habis itu enggak usah kerja. Busuk enggak? Busuk. Apa yang membuat seperti itu? Dosa. Apakah Tuhan tidak memberitahu kalau mana itu diambil 1 hari untuk 1 hari? Diberitahu. Saudara, dosa ini membuat kita ini jadi bodoh. Amin, saudara. Kalau saudara mau perhatikan, hari-hari ini pandemi terjadi. Orang selalu bicaranya begini, kenapa TKA? Tenaga kerja asing boleh masuk sementara kita mau mudik nggak boleh. Ini kan pikirannya goblok. Urusannya itu bukan kamu boleh dia boleh. Tapi ini urusannya adalah pandemi. Setuju enggak sama saya? Urusannya adalah penularan. Sehingga kita itu tidak kemudian jadi orang yang cuman irinya yang dibesarkan. Kenapa dia boleh, saya enggak boleh? Kenapa berziarah enggak boleh, mal dibuka? Ini kan pikirannya orang yang dikuasai dosa. Amin, saudara. Kalau orang bisa menyadari apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tuhan, seperti halnya saudara dan saya menyadari apa yang dipikirkan oleh pemerintah, saya yakin kita pasti taat kok. Amin. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan, apa tujuan Tuhan itu harus ditangkap dulu. Sehingga kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, nggak saudara jadikan take care for granted. Nggak saudara jadikan hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Kehadiran Tuhan hari-hari ini, kehadiran kasih karunia hari-hari ini, bisa diresponi dengan baik. Jangan dipikir libur, gerejanya libur. Kalau mau holiday ya holiday. Cari gereja di tempat holiday. Lupa nanti kan waktunya hotelnya kan habis itu check out, Pak. Kan cuma sedikit mengincipi hotelnya. Ya kalau enggak mau rugi mengincipi hotelnya cuma sedikit, liburnya weekday. Enggak ada gereja kan? Atau enggak usah pergi di rumah. Enggak usah bayar hotel kan gitu kan? Tapi bisa ke gereja kan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena esensi kekristenannya enggak pernah diajarin. Esensi kekristenannya enggak pernah nempel di dalam pikirannya. Bahwa ketika saudara ada di dalam gereja, maka tujuan saudara di dalam gereja itu untuk merespon ini. Setuju enggak sama saya? Supaya di mana saudara berada, supaya di mana Tuhan berada, saudara ada bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Sehingga kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, pengajaran yang dia kerjakan, pemuritan yang dia kerjakan itu diresponi dengan baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Lewat apa? Lewat gereja. Sehingga hari Minggu itu buat kita seharusnya keramat. Halo. Saudara nggak bisa cuman ke gereja kalau ada waktu itu nggak bisa. Yohanes 15 ayat yang kelima katakan begini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita itu tidak bisa apa-apa.
Maksudnya apa Pak? Enggak bisa apa-apa. Sabar enggak bisa. Sukacita enggak mungkin. Apalagi penguasaan diri. Enggak bisa apa-apa kita itu. Kenapa? Karena kita itu sudah hidup dikuasai oleh apa? Oleh dosa. Dosa itu membuat kita itu tidak terhubung lagi dengan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga kalau saudara tidak terhubung dengan Allah, maka saudara akan hidup dari siapa? Dari dirinya sendiri. Benerku, karepku, untungku. Itu yang menjadi modal hidup kita. Kenapa? Karena kita terpisah dengan siapa? Dengan Allah. Cuman ada debu tanah ini tok. Nafas hidupnya itu hilang. Amin, saudara. Jadi kecenderungan orang Kristen yang tidak Kristen, wah ini ada lagi kan orang Kristen yang tidak Kristen, pasti egois. Dia cuma beragama Kristen tapi egois. Raja alasan. Pak tadi soalnya bannya gembos Pak. Ini soalnya kalau tahu sepeda motormu itu bannya tipis, mbok ya diganti, ojo bendino alasan ban gembos. Setuju enggak sama saya? Yang kedua jadi apa? Jadi raja kambing hitam. Raja mencari kambing hitam. Macet Pak jalannya Pak. Kalau macet kenapa kamu nggak berangkat 3 jam sebelumnya? Setuju enggak sama saya? Tahu enggak kalau jam kantor mulai kerja jam 8? Tahu. Tapi kenapa setiap kali datang ke kantor selalu jam 8:04? Melewayu gitu. Tadi mau macet Pak jalannya padat. Wah luar biasa, aku heran Pak pagi ini kok kenapa kok seperti ini? Embel. Urip bertahun-tahun di situ, maksudnya nggak ngerti dek gudangnya macet. Amin saudara. Kenapa kok ada gudangnya alasan sama gudangnya mencari kambing hitam? Tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Cuman ingin melindungi dirinya sendiri. Inilah persoalan hidup kita. Saya bukan menolak tadi worship leader bilang Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Iya, saya sadar Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Tetapi pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Halo? Bagaimana dengan saya? Tuhan memang dahsyat. Kalau saudara dan saya tidak terhubung dengan Tuhan, saya dan saudara tetap ngene. Setuju enggak sama saya? Kita nggak pernah dengar khotbah bahwa kita perlu berubah, kita perlu improve, kita perlu di-equip, kita perlu diperjuangkan. Kita nggak pernah dengar khotbah seperti itu. Khotbah yang kita dengar Tuhan kita dahsyat, pencobaannya tidak pernah melebihi kemampuan kita. Loh, kalau ada orang ada di dalam persoalan yang berat berarti dia melebihi kemampuannya kan? Yang membuat seseorang punya persoalan melebihi kemampuannya itu apa sebetulnya? Balik, dosa. Apa maksudnya? Serakah. Bayarannya 10, utangnya 30. Ada persoalan nggak di dalam hidupnya? Ada. Bebannya itu tidak cukup untuk, kemampuannya itu nggak cukup untuk menanggung bebannya. Apa yang menyebabkan? Dosa. Serakah, nilai hidupnya. Kalau enggak naik mobil mewah, rasanya orang ngomong apa Pak? Kita itu harus dipacu untuk maju Pak, ngambil utang. Begitu pandemi delosor gini. Ya Pak iya, ya Pak Edi ya. Masa pandemi ini enggak ada orang sukses, enggak ada orang enggak sukses. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang nggak pintar. Pandemi semua orang delosor. Saya baru ngeh tadi malam waktu saya baca ada seorang motivator
yang wah kemana-mana ke seluruh dunia motivator, dia baru ceritakan bahwa dia bangkrut. Sekarang berpindah pekerjaannya melukis dan menjual lukisan. Karena bisnisnya bangkrut, semuanya bangkrut. Saudara kalau lihat dia motivator, berarti dia menasehati banyak orang, setuju enggak? Pandemi, enggak ada orang bisa menasehati orang lain. Kecuali orang itu datang kepada Tuhan, berbalik dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Enggak ada. Itu sebabnya kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah karena kasih Bapa, saudara, dan saya. Untuk apa? Untuk tujuan yang sama, supaya nanti saudara dan saya itu layak untuk dijemput, dibawa ke rumah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Setuju tidak sama saya? Sehingga saya harus katakan begini, apakah Yesus pasti datang kembali? Pasti. Kembali lagi 2 Petrus pasal 3 dikatakan, banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Tapi dikatakan bahwa Tuhan itu firm. Dia tidak pernah berdusta dan dia tidak pernah lalai. Apakah dia pasti datang kembali? Ya. Kenapa? Karena dia mau menjemput hasil pekerjaannya yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang meresponi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Amin. Dia pasti datang. Seorang juragan pertanian, dia memberi pesan, memberi benih, memberi pekerjaan kepada orang-orang yang bekerja. Satu ketika dia datang kembali untuk apa? Menjumpai hasil pekerjaan dari saudara dan saya. Setuju enggak sama saya? Wow. Saya rindu bahwa saudara bisa nangkep dan membuat ini tidak membuat ibadah saudara ini menjadi sebuah rutinitas. Yang rasanya itu pada satu ketika kita itu ada pada titik yang berkata begini. Kristen gak Kristen podo wae. Sama aja, semua agama sama. Saya mau beritahu kepada saudara, enggak sama. Karena dia berkata segala sesuatu datang dari dia, oleh dia, dan untuk kemuliaan Allah. Artinya begini, saudara jangan gelisah karena dia sudah hadir di dalam hidup saudara hari ini. Untuk apa? Untuk saudara mampu dilayakkan pulang bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang dikerjakan Tuhan. Sehingga saudara harus bisa menangkap intisari. Kenapa dia naik ke surga? Supaya saudara tahu bahwa kedikdayaannya itu ada di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Supaya saudara tahu tujuannya. Dia mengasihi saudara. Kalau saudara sekarang tidak tahu Yesus kemana, saudara akan tahu bahwa saudara akan dibawa dia kepada Bapa yang di surga. Kenapa? Karena dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya kalau mau ringkes itu ada lagunya Hillsong. Christ is enough. We don't need no more. Kita tidak butuh apa-apa. Saya cuma butuh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Karena dia adalah jalannya, dia yang mendidik kita, dia yang membawa kita kepada kebenaran. Dan dia yang akan membawa kita kepada kehidupan. Sehingga kehadiran Yesus Kristus di dunia ini hari ini, itu tidak boleh dibiarkan, tetapi diseriusi. Sehingga saya katakan begini, pertumbuhan rohani saudara itu harus dikerjakan dengan serius. Kalau Kamis itu doa malam, ada orang mau ngajak pergi, katakan, sorry, Kamis aku nang gereja. Nggak ada cerita. Gereja lah saya buka meneh, gereja saya buka meneh. Aku nggak rung kok bengi liwat jam 12 apa enggak. Setuju enggak sama saya?
Sehingga saya itu serius menentukan apa? Pertumbuhan rohani saya. Saya serius meresponi apa? Meresponi apa yang direncanakan Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga ke gereja ini bukan karena sebuah kewajiban. Aduh, kok sore gak ono sih? Sekarang kan sore gak ada ya? Sore gak ono sih. Pak Edi yang ngono gereja kok 7:30. Mbok jam 12 ngono lho aku pas mari tangi. Harus diresponi. Amin, saudara. Harus diresponi. Kalau minggu ada orang aja, ayo besok sepedaan minggu yuk. Saudara tidak perlu bingung kalau saudara menyadari Tuhan saudara. Kalau saudara mengenal Tuhan saudara, tujuan Tuhan saudara di dalam hidup saudara, saudara tidak perlu bingung kalau diajak apa? Sepedaan. Ayo ke gereja yuk. Kan sudah buka tuh gereja di Betani itu. Aku sih wedi mbek Covid. Oh, ya wis. Tapi Instagramnya cek sepedaan. Lu nek sepedaan gak wedi. Nah gereja wedi, aku heran kan? Heran saya. Di sini enggak ada, Surabaya sana. Heran saya. Saudara pikir saya gak ke gereja? Saya ke gereja. Gereja Betani belum buka, masih ada gereja yang lain buka. Memang Tuhan itu sama. Mau mau disampaikan dengan maksud apa saja, kalau pemberesan di dalam pola berpikir saudara sudah beres, saudara akan menangkapnya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi Pak Roy masih ke gereja? Masih. Loh kalau gerejanya kemudian yang satunya nanti di lockdown lagi, ya ke gereja yang lain lagi yang buka. Yang pasti tidak ke gereja non-Kristen kan? Saudara pasti bingung gereja non-Kristen itu jadi. Ya kan? Harus dengan serius. Itu sebabnya saya harus katakan kepada saudara. Kenaikan Yesus Kristus ke surga ini tidak bisa direspon, tidak bisa dibiarkan saja. Tetapi harus ditangkap maknanya, tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kalau saudara sadar bahwa dia rindu saudara dan saya ada bersama-sama dengan dia. Ada FA hari Selasa. Saya datang Pak Edi. Itu langsung saya datang Pak Edi. Kenapa? Karena dia sadar tentang tujuan Tuhan. Bicara kenaikannya menyediakan tempat buat saudara dan saya itu bukan isapan jempol. Amin, saudara. Itu bukan dongeng. Sehingga di dalam 2 Petrus dikatakan begini. Jangan anggap Tuhan lalai. Dia enggak pernah lalai. Karena dia punya perhitungan waktunya sendiri. Dia punya kairos di dalam hidupnya. Amin, saudara. Sehingga apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Siap-siap. Siap-siap. Ini serius. Masanya sudah sangat dekat. Ini sudah bukan lagi. Saudara kalau lihat berita di dunia ini, saudara akan jadi malas baca. Dikatakan timbul mutasi virus yang lain, yang kecepatan penularannya lebih tinggi. 117 belum selesai, ada virus lagi B11 berapa aku nggak ngerti jenenge. Dan saya juga yakin setengah tahun lagi dia akan bermutasi lagi dengan nama yang lain lagi.
Jadi pakai ini sampai kapan? Kata istri saya sampai mati. Bu, berarti sampai mati kita nunggu. Enggak, nek besok mati kan ya wis mari pakai ini kan. Katanya dia. Anak-anak rohaninya kaget kabeh. Wah, masa Bu sampai mati pakai masker? Nah, kalau kamu besok mati kan sudah selesai, besok mati. Itu namanya sampai mati. Artinya begini, bahwa keadaan ini makin hari juga nggak makin bertambah baik. Alkitab juga sudah berkata, jangan mimpi lalu bernubuat Indonesia menjadi kemuliaan Tuhan, pertaniannya akan hebat, bisnisnya akan hebat. Indonesia tahu dunia dan isinya menuju kepada, Alkitab berkata apa? Dunia dan isinya menuju kepada kehancurannya. Jangan anggap isapan jempol. Tetapi Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin saudara. Berjaga-jaga dan berdoalah. Karena ini serius. Saya rindu bahwa saudara bisa menangkap apa yang diinginkan Tuhan. Dan minggu depan saudara akan masuk di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Wow, saya bilang Tuhan itu keren banget. Ada lagu lama yang saya suka. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Maksudnya apa? Yesus sudah diberikan. Rohnya yang menolong saudara sudah diberikan. Supaya saudara dan saya dipimpin oleh Bapa di surga. Melalui pribadinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Lagu ini sudah lama loh. Lagu dulu tuh enggak pernah keronto-ronto ngurusin perutnya kita. Lagu dulu enggak pernah. Ya kan? Yang disampaikan selalu yang sekarang ini kan saya bilang mujizat Tuhan masih ada, mujizat Tuhan. Kita itu senangnya yang simsalabim jebret. Gitu. Tuhan kalau boleh mati itu enggak usah pandemi Tuhan, mati terus. Saudara mati itu enggak bisa milih. Amin saudara. Ada orang bilang gini, saya kepingin matinya jebret Pak. Begitu dikasih pandemi, ojo gitu Tuhan, harus ada upacara pemakaman. Masa langsung dikubur ngono kayak, ya kan, salah lagi Tuhan nih kan, kok dikasih sing jebret gak gelem. Iya loh, dikasih sing rada tawa jaro jebret, ya loh. Ya kan. Mari kita melihat pikirannya Tuhan itu dengan sempurna. Saya suka perkataannya Pak Erastus kalau ngomong begini. Mari saudara kita belajar firman. Yang pertama, saudara harus kaya. Kaya itu tidak punya pikiran yang lain. Ya. Sementara orang yang, maaf saya katakan yang mungkin kata-katanya dia, kalau tidak kaya itu, iki meneh mangan opo awak dhewe iki. Gak iso nyandak pikirane. Harus jernih. Harus tulus. Kalau terima firman itu harus kaya, harus jernih, harus tulus. Oh sorry, kayanya yang terakhir sih. Tadi saya kok mulai duluan. Harus murni. Dan kalau saudara murni, menyadari, mempelajari apa yang dipikirkan Tuhan, saudara akan katakan begini, benar Tuhan, hari ini saya akan siap-siap. Siapa setuju? Jangan lagi bermain-main. Amin saudara. Kalau gereja saudara mengadakan pemuritan, jangan dianggap gereja cari kegiatan. Kalau ada FA, jangan dianggap gereja cari kegiatan. Kalau ada doa malam, jangan dianggap gereja cari kegiatan. Tapi sadarlah bahwa saudara butuh FA, saudara butuh discipleship, saudara butuh doa malam. Supaya semakin cepat saudara menerima firman Tuhan, semakin saudara disempurnakan, semakin saudara dilayakkan menjadi orang-orang yang layak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, saudara dan saya berada. Amin saudara.
serius. Itu sebabnya jangan pernah bertanya lagi, nanti Tuhan datangnya. Jangan nanya, langit dan bumi itu ciptaannya, miliknya. Dia bisa datang dengan cara apa saja. Tapi pertanyaannya, kalau dia datang, saudara siap atau tidak? Kalau dia datang, saudara siap atau tidak? Saya tidak kepingin saudara menganggap ini isapan jempol. Tapi saya kepingin saudara meresponinya. Saya harus siap. Kita berdoa untuk orang-orang yang belum siap. Untuk apa? Tangisi mereka. Karena Tuhan mau semuanya selamat. Amin, saudara. Amin. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Bersuka cita. Karena dia siapkan tempat. Sisi yang lain, serius dengan pertumbuhan rohani saudara. Maka saya percaya gereja ini akan menjadi alat kemuliaan Allah yang luar biasa. Bagi berkat, bagi Kota Batu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya punya lagunya mertua saya. Lagu ini bagus sekali. Saya akan coba nyanyikan. Mungkin istri saya bisa bantu saya. Karena saya memulai lagu itu kadang-kadang kaku. Ya, lagunya simple sekali, saudara. D. Aku mau Tuhan mengirimmu. Aku mau Tuhan menyembahmu. Aku mau Tuhan melayanimu. Aku mau Tuhan. Saya minta istri saya ke depan. Melayanimu. Mari saudara ambil waktu saudara ya. Aku mau Tuhan memujimu, memujimu. Aku mau Tuhan. Siapa mau angkat tangan saudara? Mau Tuhan menyembahmu, menyembahmu. aku mau Haleluya. Aku mau Tuhan mengiringimu. aku mau Haleluya. Aku mau Tuhan melayanimu, melayanimu. Mari katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau. Saudara yang mau menyembahnya, mari angkat tangan saudara. Menyembahmu. Katakan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan menyembahmu. Aku mau mengiringimu, mengiringimu.
Saudara ambil waktu dengan Tuhan. Renungkan apa yang baru saudara dengar. Jangan buat pelayanan saudara kepada Tuhan, pengiringan Tuhan, saudara kepada Tuhan, hanya untuk mengisi kegiatan saudara. Tapi responi dengan hati saudara, dengan iman saudara kepada Tuhan. Bahwa karena begitu besar kasihnya kepada saudara, Dia berikan anaknya yang tunggal. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau Yesus tidak dilahirkan dan mengerjakan bagiannya sampai Dia berkata, "It is finished," you are nothing. Saudara gak bisa apa-apa. Saudara menjadi seonggok tanah yang tidak berguna. Kita cuma dibuat dari tanah liat, gak ada gunanya. Tapi pagi hari ini ketika saudara melihat bagaimana kasihnya, Dia mengusahakan saudara dan saya untuk bersama-sama dengan Dia, dilayakkan, disempurnakan. Pagi hari ini katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan mengiringmu, mengiringimu. Aku mau Tuhan melayanimu, aku mau Tuhan melayanimu. Sekali lagi kita akan pujikan. Aku mau Tuhan memujimu. Aku mau Tuhan menyembahmu Tuhan. Aku mau Tuhan menyembahmu. Haleluya. Aku mau Tuhan mengiringimu. Haleluya. Aku mau Tuhan melayanimu. Aku mau Aku mau Tuhan, aku mau mengiringmu. Aku mau Tuhan melayanimu. Aku mau Tuhan melayanimu. Aku mau Tuhan melayanimu. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi kerinduan kami bersama umat-Mu di tempat ini, bahwa kami mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Engkau janjikan. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap percaya, bahkan ajar setiap kami untuk kami tetap tidak berpaling dalam keadaan apapun. Biarlah kami tetap memandang salib-Mu, memandang Engkau Tuhan. Dan biarlah tujuan dari hidup kami arahkan kepada kekekalan yang Tuhan janjikan. Dan biarlah kami menyadari bahwa kehendak-Mu tidak menginginkan satu orang pun binasa,
Sebab itu biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh tetap setia sampai akhir Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Roy. Biarlah beliau Tuhan Engkau pakai lebih lagi, Engkau mengurapi beliau lebih lagi di dalam pelayanan beliau, di dalam pekerjaan beliau. Biarlah Tuhan melalui apa yang beliau kerjakan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau pakai beliau untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa, untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk bertumbuh semakin dewasa secara rohani lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, kita akan memberikan persembahan syukur dan kami undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan dan saya minta Kak Debbie untuk berdoa untuk persembahan. Bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Tuhan, ini kehormatan buat setiap kami, biarlah kami boleh memberinya dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur, kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan memberikan persembahan syukur saudara. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ku tak gentar, karena ku tahu hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Mari sekali lagi katakan, saat Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Haleluya. Saat Dia hidup,
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat dia hidup. Hidup jadi berarti saat dia hidup. Hidup jadi berarti saat dia hidup. Haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semakin bersemangat untuk terus mengejar kekekalan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Amin. Tidak ada pengumuman, saudara, hanya satu pengumuman, yaitu doa malam diadakan pada hari Kamis depan di tempat ini pukul 8 malam sampai selesai. Itu saja pengumuman dari kami, dan kami mengundang untuk hambanya Bapak Pendeta Roy untuk bisa menutup ibadah pada pagi hari ini. Amin, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kembali buat kebaikan Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami, senantiasa mengingatkan kami, senantiasa menegur kami Tuhan, untuk kami kembali kepada kehendak Tuhan. Kami kembali kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui gerejanya yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, melalui gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mengerti akan pikiran, hati, dan perasaan Tuhan. Sehingga mereka melalui gereja-gereja yang mengerti hati dan pikiran perasaan Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini lebih serius dengan Tuhan, lebih mengarahkan tujuannya, dan tidak membuatnya seolah-olah tidak bakal terjadi apa-apa. Tetapi kami benar-benar pagi hari ini menyadari bahwa kami dirindukan Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah sampaikan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menuntun saudara, menolong saudara, bahkan membawa saudara kepada berkat yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya, mari berkatakan bersama-sama saya, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Selamanya hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Saat Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Hidup jadi berarti saat Dia hidup.